Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Kali ini, kita akan mengungkap kisah megah dari sebuah kerajaan yang tumbuh subur di antara keindahan alam dan budaya yang kental, yaitu Kerajaan Bali. Terletak di Pulau Dewata, kerajaan ini tidak hanya menyimpan kekayaan budaya, namun juga sejarah panjang perjuangan dan perkembangan Hindu Bali yang tetap hidup hingga kini. Bagaimana sejarahnya? Siapakah sosok-sosok penting yang berperan dalam kejayaan kerajaan ini? Mari kita susuri jejak-jejak sejarah Kerajaan Bali bersama-sama. Kerajaan Bali merujuk pada beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di Bali dan berkembang seiring waktu melalui berbagai dinasti yang memerintah. Warisan kerajaan-kerajaan ini dimulai sejak abad ke-10 hingga memasuki abad ke-20. Menggambarkan karakter budaya Bali yang khas di istana-istana yang penuh hormat dan ketaatan spiritual terhadap leluhur. Warisan ini diperkaya dengan pengaruh Hindu yang datang dari India melalui jalur perantara Jawa kuno. Hubungan ini berkembang, memperkaya nilai-nilai lokal, dan menciptakan budaya Bali yang unik. Sejarah Bali juga sangat dipengaruhi oleh hubungan eratnya dengan Pulau Jawa, khususnya dalam era Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh ini telah berlangsung sejak era Kerajaan Medang pada abad ke-9, hingga mencapai puncaknya pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit dari abad ke-13 hingga ke-15. Dalam periode tersebut, Jawa memberi pengaruh kuat terhadap budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Bali. Bahkan setelah jatuhnya Majapahit pada abad ke-15, banyak kalangan Hindu dari Jawa, termasuk bangsawan, pendeta, dan seniman, pindah ke Bali sebagai upaya melestarikan tradisi mereka setelah wilayah Majapahit jatuh di bawah kekuasaan Kesultanan Muslim Demak. Akibatnya, Bali menjadi semacam benteng terakhir budaya dan peradaban Indo-Jawa sebagaimana yang digambarkan oleh sejarawan Ramesh Chandra Majumdar. Di masa selanjutnya, Kerajaan Bali bahkan memperluas pengaruhnya ke beberapa pulau tetangga. Misalnya, Kerajaan Gelgel memperluas wilayahnya hingga Belambangan di Jawa Timur, Pulau Lombok, dan sebagian Sumbawa. Di kemudian hari, Kerajaan Karangasem juga menancapkan kekuasaannya di Lombok Barat. Namun, sejak pertengahan abad ke-19, pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai melibatkan diri di Bali. Kerajaan kecil di Bali ditaklukkan satu persatu oleh Belanda melalui kampanye militer yang dilancarkan secara bertahap. Pada awal abad ke-20, kerajaan-kerajaan Bali yang tersisa telah berada di bawah kendali Belanda, baik melalui pertempuran atau penyerahan damai, dan kadang disertai peristiwa bunuh diri massal atau puputan sebagai bentuk perlawanan terakhir. Peristiwa ini mengakhiri era kerajaan-kerajaan independen di Bali dengan sistem pemerintahan beralih ke tangan kolonial Belanda yang kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam catatan sejarah resmi, nama kerajaan di Bali pernah disebut sebagai Sri Walipuram. Berdasarkan sebuah prasasti berangka 875 Saka atau 953 Masehi yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nama ini menegaskan bahwa Bali telah diakui sebagai suatu kerajaan sejak masa tersebut. Selain itu, beberapa prasasti lain, seperti prasasti Klandis, menguatkan posisi Bali sebagai sebuah wilayah berdaulat yang terorganisir, dengan penduduknya yang menghormati raja mereka. Hal ini diperkuat oleh prasasti lainnya seperti prasasti Dausa Indra Kila II yang bertarikh 983 Saka atau 1061 Masehi, yang menyebutkan betapa raja sangat memikirkan kesejahteraan rakyat Bali. Prasasti lainnya, prasasti Cempaka A, bertarikh 1103 Saka atau 1181 Masehi, menyebut Bali sebagai Bali Wipanagara, yang memperkuat citra Bali sebagai negara yang terorganisir. Sumber sejarah yang paling penting tentang kerajaan Bali mencakup prasasti yang ditulis dalam bahasa Bali kuno sejak tahun 881 Masehi. Selain itu, catatan sejarah dari Tiongkok pada abad ke-11 juga memberikan informasi tentang wilayah Bali yang disebut sebagai Poli. Menurut catatan ini, adat istiadat masyarakat Bali mirip dengan kebudayaan di wilayah Holing atau Kalingga, di mana penduduk Bali menulis di atas daun lontar dan ketika seseorang meninggal, mulutnya diisi emas sebelum jenazahnya dibakar, yang dalam tradisi Bali dikenal dengan sebutan ngaben.
Wangsa atau dinasti terkenal yang memerintah di Bali adalah Wangsa Warmadewa. Hal ini tercatat dalam prasasti Belanjong yang bertanggal 914 Masehi dan ditemukan di desa Belanjong dekat Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti tersebut menggunakan aksara Nagari, India, dan berbahasa Sanskerta, menyebutkan raja yang berkuasa saat itu adalah Raja Hesari Warmadewa. Setelahnya, pada tahun 915, Raja Hesari Warmadewa digantikan oleh Ugrasena, menandai kelanjutan dinasti dan sistem kerajaan di Bali. Kerajaan Bali dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang mengalami berbagai masa kekuasaan berdasarkan dinasti yang memerintah, dengan catatan sejarah yang bisa ditelusuri dari prasasti. Salah satu dinasti yang terkenal adalah Wangsa Warmadewa, yang didokumentasikan dari abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi. Raja-raja Wangsa Warmadewa termasuk Sri Kesari Warmadewa yang memerintah sekitar tahun 913 sampai 914 Masehi, diikuti oleh penerusnya, Sri Ugrasena, yang mengeluarkan prasasti antara 915 dan 942 Masehi. Dengan 9 prasasti yang berisi informasi berharga tentang masa pemerintahannya. Perkembangan kerajaan Bali semakin terlihat pada masa pemerintahan Raja Ugrasena, yang dikenal sebagai raja dengan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa raja penerusnya, seperti Sang Ratu Sri Haji Tabanendra Warmadewa dan permaisurinya Sri Subhadrika Dharmadewi, juga disebutkan dalam berbagai prasasti antara tahun 955 sampai 977 Masehi. Mereka memerintah bersama dan seringkali disebut dalam prasasti sebagai pasangan raja-raja yang menonjol di Bali. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kepercayaan yang berasal dari Jawa mulai menyebar dan memperkaya warisan lokal Bali. Prasasti yang ada menyebutkan beberapa raja dan ratu lainnya, seperti Indrajaya Singha Warmadewa yang mendirikan Tirta Empul dan ratu bernama Sriwijaya Mahadewi. Di masa-masa ini, Bali juga memiliki tradisi pemujaan yang terkait erat dengan agama Hindu-Buddha, yang dipengaruhi dari India melalui hubungan Jawa kuno. Selain itu, kehadiran ratu terkenal seperti Mahendra Datta atau Gunapriya Dharmapatni menunjukkan adanya hubungan yang lebih erat antara Bali dan Jawa. Mahendra Datta, bersama suaminya, Raja Udayana Warmadewa, memerintah antara sekitar 989 dan 1011 Masehi, dan beberapa prasasti menyebutkan pasangan raja dan ratu ini sebagai sosok-sosok penting dalam sejarah Bali. Setelah masa pemerintahan Raja Udayana, ratu lainnya seperti Sri Ajna Dewi atau Sri Ajna Dewi memimpin Bali sekitar 1011 sampai 1016 Masehi, yang juga melanjutkan tradisi pemerintahan dengan mengeluarkan beberapa prasasti sebagai bukti sejarah. Pada masa ini, Bali semakin berkembang sebagai pusat budaya dan spiritual yang kaya, dan beberapa tokoh penting lainnya turut muncul, seperti Airlangga, yang diakui sebagai Raja Medan Kahuripan di Jawa dan menjadi kakak dari Marakata Pangkaja dan anak wungsu yang memerintah di Bali. Masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja yang berlangsung dari sekitar 1016 hingga 1025 Masehi adalah salah satu yang berpengaruh dalam perkembangan Bali pada masa itu. Kemudian, terdapat Raja Anak Yungsu yang memerintah cukup lama, yaitu antara tahun 1025 hingga 1077 Masehi. Dengan adanya 31 prasasti yang dirilis pada masa pemerintahannya, Anak Wungsu dikenal sebagai raja yang mampu memimpin dan menjaga kestabilan kerajaan Bali selama bertahun-tahun. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Anak Wungsu, raja lain yang juga berpengaruh, seperti Sri Maharaja Walaprabhu yang memerintah pada sekitar tahun 1079 hingga 1088 Masehi, serta Sri Maharaja Sakalandukirana Laksmidhara Wijayotunggadewi, muncul sebagai penguasa yang meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti-prasasti yang mereka keluarkan selama masa pemerintahan mereka. Pada era ini, Bali mulai memperlihatkan jejak kepemimpinan yang cukup mapan dan kaya akan peninggalan sejarah yang tercatat dalam prasasti. Memasuki masa berikutnya, Wangsa Jaya mulai memegang peran penting di Bali, dengan raja-raja seperti Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti yang memerintah antara 1133 dan 1150 Masehi. Era Wangsa Jaya ini diisi oleh beberapa raja yang menggunakan nama Jaya dalam gelar mereka, seperti Sri Raga Jaya,
Sri Jayapangus Arkaja Cina, serta Eka Jaya Lancana yang turut memerintah bersama ibunya, Paduka Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjaya Ketana. Mereka mewarisi tradisi pemerintahan yang kaya, tercatat dalam prasasti-prasasti yang menyoroti peran mereka dalam mengembangkan Bali pada masa itu. Setelah era Wangsa Jaya, Bali kemudian dikuasai oleh dinasti Singasari, kerajaan di Jawa yang berhasil menaklukkan Bali pada tahun 1284 Masehi. Pada masa itu, Bali dipimpin oleh tokoh-tokoh yang diutus oleh Singasari seperti Krian Demung Sasabungalan dan Kebo Parut, yang menjadi wakil pemerintahan Singasari di Bali hingga sekitar tahun 1324 Masehi. Periode ini menandakan peralihan kekuasaan yang cukup besar bagi Bali, yang semula merdeka kini berada di bawah kendali kerajaan Jawa. Setelah runtuhnya Singasari, Bali kembali menjadi kerajaan mandiri, dengan beberapa tokoh penting seperti Mahaguru Dharmo Tungga Warmadewa atau Bhatara Sri Mahaguru, yang dikenal sebagai pemimpin lokal Bali yang mempertahankan kemerdekaan. Ia dikenal dengan berbagai gelar seperti Paduka Bhatara Guru yang berperan dalam menjaga keberlangsungan Bali sebagai pusat spiritual dan budaya Hindu-Buddha yang kuat. Pada era ini pula, Raja-Raja Bali kembali memperlihatkan kekuatan mereka, termasuk Sri Astasuraratna Bumi Banten, yang memimpin sekitar tahun 1337 hingga 1343 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raja-Raja yang gigih mempertahankan warisan leluhur dan spiritual Bali, kerajaan ini berhasil menjaga identitasnya bahkan ketika banyak kerajaan di Nusantara mengalami perubahan drastis akibat pengaruh kerajaan-kerajaan dari luar. Secara keseluruhan, daftar panjang Raja-Raja Bali, dari era Wangsa Warmadewa hingga pemerintahan tokoh-tokoh penting setelah Singasari, menunjukkan perjalanan panjang dan kaya dari kerajaan Bali. Setiap raja yang memerintah tidak hanya memberikan sumbangan dalam bentuk prasasti-prasasti, tetapi juga dalam menjaga dan mengembangkan Bali sebagai pusat spiritual, budaya, dan seni yang unik di Kepulauan Nusantara. Peninggalan sejarah yang tercatat ini tidak hanya menggambarkan Bali sebagai sebuah kerajaan besar tetapi juga sebagai tempat di mana tradisi, spiritualitas, dan budaya lokal berpadu dalam harmoni, membentuk dasar kebudayaan Bali yang masih hidup hingga saat ini. Kerajaan Bali Dwipa, atau Bali kuno, memiliki jejak sejarah yang dapat dilacak hingga zaman prasejarah. Bukti pertama kehadiran manusia di Bali berasal dari masa Paleolitikum, sekitar 200.000 sebelum Masehi hingga 1 sebelum Masehi. Bukti arkeologis yang menunjukkan kehadiran manusia di pulau ini meliputi alat-alat batu kuno, seperti kapak tangan, yang ditemukan di Desa Sembiran dan Trunyan. Selanjutnya, pada era Mesolitikum, 200.000 sampai 3.000 sebelum Masehi, dan Neolitikum, 3.000 hingga 600 sebelum Masehi, Pulau Bali semakin ramai dihuni. Para pendatang yang tiba di Bali pada periode ini dikenal membawa teknologi bercocok tanam, khususnya padi, dan berbahasa Austronesia, yang menjadi cikal bakal bahasa dan budaya Bali modern. Setelah era Neolitikum, Bali memasuki zaman perunggu, berlangsung dari sekitar 600 sebelum Masehi hingga 800 Masehi. Peninggalan-peninggalan dari masa ini menunjukkan perkembangan teknologi dan kehidupan sosial yang semakin maju, termasuk budaya spiritual yang mencerminkan perpaduan kepercayaan lokal dengan pengaruh budaya luar. Bali mulai memasuki era sejarah sekitar abad ke-8 Masehi dengan ditemukannya prasasti Naza Buddhis yang diukir di tanah liat. Tablet-tablet tersebut dikenal sebagai stupika, yang juga ditemukan di desa-desa Gianyar, Pejeng, Tatiapi, dan Belah Batu. Temuan ini menunjukkan hubungan erat antara budaya Bali dengan budaya Buddha Jawa Tengah, khususnya pada masa dinasti Sailendra di Jawa. Seiring berjalannya waktu, Bali semakin terlibat dalam jaringan budaya dan politik Nusantara. Pada abad ke-10, penguasa Bali, Sri Kesari Warmadewa, mencatatkan namanya dalam sejarah dengan menuliskan prasasti pada pilar Belanjong di Pantai Sanur, Bali bagian selatan. Prasasti tersebut, yang bertanggal 836 Saka, 914 Masehi, menyebutkan bahwa Sri Kesari adalah Raja Buddha dari dinasti Shailendra. Ia memimpin ekspedisi militer untuk menegakkan kekuasaan Buddha Mahayana di Bali.
Prasasti dan peninggalan arkeologi lainnya dari masa ini menunjukkan adanya konflik di pedalaman Bali. Sri Kesari diyakini sebagai pendiri dinasti Warmadewa, yang menjadi dinasti penguasa Bali hingga beberapa generasi berikutnya. Pusat pemerintahan Bali pada awalnya diduga berada di sekitar Sanur. Namun, seiring waktu, pusat budaya dan politik Bali berpindah ke daerah pegunungan yang lebih dalam, khususnya ke wilayah Gianyar, Bedulu, dan Ubud. Di tempat-tempat ini, seperti di Goa Gajah dan situs-situs lainnya, ditemukan candi-candi batu dan tempat pemandian yang memiliki ikonografi Buddha dan Siwa. Peninggalan ini menunjukkan adanya sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, yang didukung oleh dinasti Warmadewa. Beberapa raja terkenal dari dinasti Warmadewa yang memerintah Bali meliputi Sri Kesari Warmadewa, 913-914 Masehi, Sri Ugrasena, 915-942 Masehi, dan Ratu Sri Haji Tabanendra Warmadewa, 955 hingga 967 Masehi. Dinasti ini terus berlanjut dan mencapai puncaknya dengan raja seperti Janasadu Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatni, Dharmo Udayana Warmadewa, yang memerintah bersama Maharaja Udayana hingga sekitar tahun 1011 Masehi. Dalam hubungan Bali dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, abad ke-10 menandai pernikahan antara Raja Udayana dari Bali dan Mahendradatta dari Jawa Timur, putri dari dinasti Isyana. Pernikahan ini mengukuhkan aliansi antara Bali dan Jawa Timur, menjadikan Bali sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Medang di bawah Raja Dharmawangsa. Dari pernikahan ini lahirlah Airlangga, yang nantinya menjadi raja besar di Jawa Timur. Hubungan antara kedua wilayah ini berlanjut dengan Udayana dan Mahendradatta sebagai penguasa Bali, serta Marakata dan anak Wungsu sebagai penerus tahta di Bali. Masa pemerintahan Raja Jayasakti, 1146 hingga 1150 Masehi, dan Jayapangus, 1178 hingga 1181 Masehi, juga mencatat perkembangan penting dalam budaya dan ekonomi Bali, termasuk penggunaan koin Cina dalam perekonomian sebagai hasil dari hubungan dagang Bali dengan dunia luar. Pada masa Jayapangus, terdapat catatan pernikahannya dengan seorang wanita dari Tiongkok, yang dikenang dalam seni Barong Landung sebagai representasi dari Raja Bali dan Permaisuri Cina. Seiring berakhirnya dinasti Warmadewa, Bali tampaknya berkembang menjadi kerajaan yang semakin mandiri. Namun, pada akhir abad ke-13, Bali kembali berada di bawah pengaruh kekuasaan Jawa. Pada tahun 1284, Raja Kertanegara dari Singhasari mengirimkan ekspedisi militer ke Bali, mengintegrasikan pulau tersebut ke dalam wilayah Singhasari. Meskipun demikian, setelah jatuhnya Singhasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292, pengaruh Jawa atas Bali melemah, dan Bali kembali merdeka. Kontak dengan Jawa memiliki dampak yang mendalam pada bahasa Bali, yang dipengaruhi oleh bahasa Kawi dari Jawa kuno. Hingga kini, pengaruh tersebut masih terasa dalam bahasa dan budaya Bali, meskipun bahasa Kawi semakin jarang digunakan. Bali tetap mempertahankan identitas dan budaya yang unik meskipun berada di bawah pengaruh politik Jawa dalam berbagai periode sejarah. Periode Majapahit adalah masa kejayaan bagi kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini, terutama ketika berada di bawah pimpinan Ratu Tribuana Wijayatunggadewi dan Perdana Menteri Gajah Mada yang terkenal akan kecakapan serta ambisinya. Selama periode ini, Majapahit mengembangkan pengaruhnya hingga ke pulau-pulau tetangga di Nusantara, salah satunya Bali. Menurut sumber-sumber tradisional seperti Babat Arya Tabanan, tahun 1342 menandai ekspansi ke Bali yang dipimpin oleh Gajah Mada dengan bantuan Arya Damar, penguasa Palembang. Setelah pertempuran panjang selama 7 bulan, pasukan Majapahit akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Bali di Bedulu pada 1343. Sebagai hasilnya, kekuasaan di Bali kemudian dibagi di antara tokoh-tokoh utama dari Majapahit, termasuk Arya Kenceng dan saudaranya yang menjadi leluhur bagi keluarga kerajaan di Bali. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada 1365, dalam pupuh 14 dari Nagara Kertagama,
Beberapa tempat di Bali seperti Bedahulu dan Luar Gajah dicatat sebagai bagian dari kekuasaan Majapahit. Kota-kota ini menjadi pusat administrasi Majapahit di Bali yang pertama kali didirikan di Samprangan dan kemudian berpindah ke Gilgil. Namun, setelah Hayam Wuruk meninggal pada 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran karena konflik internal. Salah satunya adalah Perang Paregreg pada tahun 1405 hingga 1406. Perang ini mencerminkan awal dari ketidakstabilan politik yang terus berlanjut hingga tahun 1468, ketika Pangeran Kertabumi memberontak melawan Raja Singhawikramadhan dan berhasil merebut pusat kekuasaan di Trowulan, memaksa Singhawikramadhan untuk mundur ke Daha, pusat kekuasaan lama dari Kadiri. Sejak saat itu, Majapahit terpecah menjadi dua kekuatan utama di Trowulan dan Daha, menciptakan dualisme dalam pemerintahan. Selama pemerintahan Kertabumi, Majapahit mencoba untuk menjaga pengaruhnya di kawasan utara Jawa dengan memberikan hak dagang kepada pedagang Muslim. Langkah ini memang mendongkrak ekonomi, tetapi juga mempercepat penyebaran Islam di Jawa yang perlahan menggantikan Hindu-Buddha sebagai agama dominan. Ketegangan ini berujung pada upaya Ranawijaya, penguasa Daha, untuk mengalahkan Kertabumi pada 1478. Setelah kematian Kertabumi, Majapahit bersatu kembali di bawah Ranawijaya yang mengambil gelar resmi Girindrawardhana. Konflik antara Majapahit dan Kesultanan Demak pun meningkat, terutama karena hubungan antara Ranawijaya dan Raden Patah, penguasa Demak, yang masih memiliki hubungan darah dengan Kertabumi. Pada 1498, terjadi peralihan kekuasaan melalui kudeta yang dilakukan oleh Patih Udara terhadap Girindrawardhana. Konflik yang berlangsung antara Daha dan Demak pun mulai memudar. Namun, ketegangan kembali muncul ketika Patih Udara menjalin kerjasama dengan Portugal di Malaka, yang menyebabkan Adipati Unus dari Demak menyerang Malaka dan Daha. Pertempuran ini menjadi penanda akhir dari kejayaan Majapahit sebagai pusat Hindu-Buddha di Jawa. Banyak kaum bangsawan, pengrajin, dan pendeta dari Majapahit yang akhirnya pindah ke wilayah pedalaman Jawa Timur dan Bali untuk menghindari persekusi dari Demak. Di Bali, pengaruh Majapahit masih bertahan dengan kuat. Bali dianggap sebagai penerus tradisi budaya Hindu Jawa dan bahkan menjadi pusat pengetahuan tentang budaya tersebut di masa modern. Masuknya para pengungsi dari Jawa membawa dampak besar bagi Bali, dari pengaruh arsitektur hingga agama Hindu yang dianut di sana. Majapahit juga membawa banyak literatur yang mencakup Nagara Kretagama, Sutasoma, Pararaton, dan Tantu Pagelaran, yang disimpan di perpustakaan-perpustakaan kerajaan di Bali dan Lombok. Gelombang pengaruh Majapahit ini juga menyebabkan berdirinya kerajaan Gilgil, sebagaimana tercatat dalam Babad Dalem, yaitu dinasti yang dibangun oleh keturunan Majapahit di Samprangan, Bali. Namun, seiring waktu, kekuasaan kerajaan ini melemah akibat konflik internal dan pada akhirnya berpindah ke Klungkung yang menjadi pusat kerajaan baru di Bali. Dari sinilah muncul 9 kerajaan kecil di Bali yang mengakui kepemimpinan Klungkung, walaupun secara praktis mereka memiliki otoritas masing-masing. Periode ini disebut sebagai era 9 kerajaan, yang terdiri dari kerajaan-kerajaan seperti Klungkung, Buleleng, Karangasem, dan lainnya yang saat ini membentuk struktur administratif Bali modern. Kontak dengan bangsa Eropa juga terjadi pada masa ini. Pada 1512, pelaut Portugis melakukan kontak pertama dengan Bali dan mencatat pulau tersebut di peta mereka. Kedatangan bangsa Belanda pada 1597 memperkenalkan hubungan diplomatik baru antara Bali dan Belanda. Meskipun Belanda memiliki dominasi di berbagai pulau di Nusantara, mereka tidak begitu tertarik untuk menguasai Bali pada awalnya, karena Bali bukanlah penghasil utama rempah-rempah, produk utama perdagangan Belanda saat itu. Namun, minat Belanda pada Bali meningkat pada abad ke-19 ketika mereka mulai memperluas kekuasaan kolonialnya di seluruh Nusantara. Belanda menganggap beberapa tradisi Bali, seperti perompakan kapal karam, perdagangan senjata, dan perbudakan sebagai alasan untuk mengintervensi Bali. Pada akhirnya, pada 1846,
Belanda melakukan invasi militer ke Bali Utara yang berlanjut hingga 1849. Perang ini berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan Buleleng dan Jembrana di Bali Utara. Konflik antara Bali dan Belanda terus berlanjut, dan pada tahun 1894, Belanda menaklukkan Lombok, yang diperintah oleh keluarga kerajaan Bali. Serangkaian perang pada awal abad ke-20 akhirnya memaksa kerajaan-kerajaan Bali lainnya, seperti Klungkung, Tabanan, dan Badung, untuk tunduk pada kekuasaan Belanda. Intervensi militer Belanda di Bali berujung pada integrasi penuh Bali ke dalam Hindia Belanda, walaupun beberapa keluarga kerajaan tetap ada secara nominal. Kekuasaan dan pengaruh tradisional raja-raja Bali pun berakhir setelah penaklukan ini. Meskipun Belanda tidak secara langsung menghapus seluruh sistem kerajaan di Bali, kekuasaan politik mereka benar-benar terbatas. Periode penjajahan ini menjadi fase baru dalam sejarah Bali, yang mengakhiri masa panjang dari pemerintahan kerajaan lokal. Bali tetap mempertahankan keunikan budaya dan kepercayaannya yang terpengaruh oleh Hindu-Buddha dari masa Majapahit, tetapi posisinya sebagai wilayah otonom kerajaan Hindu berakhir pada masa kolonial Belanda. Demikianlah kisah perjalanan kerajaan Bali yang telah kita jelajahi bersama di Jejak Kerajaan Nusantara. Kerajaan ini menjadi saksi sejarah yang masih hidup di tengah masyarakat Bali hingga kini, dengan tradisi, kepercayaan, dan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan. Semoga kita dapat terus menghargai dan mengenal lebih dalam sejarah yang kaya akan nilai-nilai budaya dan perjuangan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jejak-jejak sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di kisah kerajaan berikutnya.